Karena di situ tempat landing dan naiknya pesawat, kepikir bagaimana supaya bisa naik pesawat dengan gratis. Di situ tidak boleh ngantuk sedikit pun. Kalau ngantuk, semua alat diterbangkan oleh mereka yang tidak terlihat. Dwiva Studio, create your creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dwiva Studio. Nah, Sobat Dwiva, jumpa lagi bersama saya Didi. Nah, kali ini seperti yang Sobat lihat, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Wakil Direktur 2, yaitu Bapak Apoteker Muhammad Riza Marjoni, Sarjana Sains, Magister Farmasi. Halo Bapak, Halo. Assalamualaikum. Salam di. Nah, selamat datang di Dwiva Studio, Pak. Sama-sama. Senang sekali ya, Pak. Akhirnya kita bisa berjumpa ya, Pak, ya di studio ini. Nah, Sobat Dwiva, buat informasi, Sobat Dwiva yang belum tahu, beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 6 Maret tahun 1977. Nah, riwayat pendidikan beliau, TK di TK Flora, dan juga SD-nya di SD Impres 3777678, SMP di Panyalayan, SMA 1 Padang Panjang, dan pendidikan perkuliahan S1 dan S2 beliau di Farmasi Unan, dan apoteker juga di Farmasi Unan. Nah, jabatan beliau di Akademi Farmasi Dwi Farma yaitu sebagai Wakil Direktur 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya sama beliau. Bapak, Ya. kalau boleh tahu gimana sih pengalaman Bapak kenapa bisa sampai di Akfar Dwi Farma Bukit Tinggi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sampai ke di Farma itu panjang ceritanya. Yang pertama dulu saya habis menyelesaikan S1 sambil menyelesaikan apoteker, saya juga bekerja di PT Asia Biskuit Padang. Tapi sekarang pabriknya udah tutup ya. Dulu sambil bekerja karena kuliah apoteker kuliahnya sore, saya ngambilnya bekerja pagi. Karena mungkin zaman dulu untuk keuangan saya kategori mahasiswa yang kurang mampu, jadi saya paksakan diri untuk mencari biaya tambahan untuk kuliah apoteker. Alhamdulillah saya diterima bekerja di bagian quality control di PT Asia Biskuit, khususnya air minum dalam kemasan. Nah, selama bekerja di situ lebih kurang 1 tahun, nah ada pengalaman yang menarik di situ karena PT Asia Biskuit itu letaknya di Tabing, tepatnya di ujung landasan pacu Bandar Udara Tabing. Oh iya. Nah, sambil istirahat siang, kepikirlah waktu itu karena di situ tempat landing dan naiknya pesawat, kepikir bagaimana supaya bisa naik pesawat dengan gratis. Nah, saya bilang ke orang tua saya di rumah, waktu pulang kampung, saya ingin naik pesawat, cuma jawabannya satu, ukur bayang-bayang. Nah, mungkin paham semua artinya ukur bayang-bayang seperti apa. Nah, cuman dalam hati saya yakin suatu saat saya bisa naik pesawat sendiri, gratis. Nah, 3 bulan setelah itu saya ditarik tepatnya oleh mantan gubernur kita Pak Irwan Praitno, saya ditarik ke Askia untuk mengajar di SD, waktu itu SD yang ada. Setelah itu SMP-nya berdiri, saya dipindahkan ke SMP-nya. Nah, di dunia pendidikan saya menemukan dunia baru karena ketika bekerja di Asia Biskuit, saya ketemu cuma sama buret, sama orang jarang. Saya cuma ketemu buret, ketemu air minum, ketemu pH meter. Cuman itu saja. Nah, kapan saya berinteraksi dengan orang? Cuma waktu cek log absen mau pulang. Itu saja. Nah, di Askia ini saya menemukan sesuatu yang baru. Kayaknya berhadapan dengan orang jauh lebih bagus. Istilahnya ketimbang kita hanya berbicara dengan makhluk mati. Nah, cuman waktu itu di Askia saya tidak bertahan lama, cuman sekitar 6 bulanan, karena waktu itu saya juga dipanggil oleh Pak Irwan, kalau mau melanjutkan, mau berkarir di bidang pendidikan, jangan mengajar di SD, SMP, atau SMA. Ngajarlah di perguruan tinggi. Nah, saya juga bingung waktu itu perguruan tinggi mana yang mau menerima. Akhirnya saya minta tolong teman saya sekarang bekerja di DKK, tolong lamarkan saya kalau ada perguruan tinggi yang butuh tenaga farmasi. Akhirnya saya dikirimkanlah
surat lamaran ke Bio Farma. Nah, tepatnya 1 minggu setelah itu saya dipanggil oleh pihak kampus untuk ngajar di sini. Nah, tepatnya bulan September 2003 saya mulai berkarir di sini. Nah, Udah lama juga berarti ya. sama dengan mimpi tadi. Tadi saya bermimpi ingin naik pesawat sendiri. Nah, baru 3 bulan saya bekerja di Akpar, saya disuruh oleh Ibu Direktur, tolong urus kunjungan industri. Nah, ketika mengurus kunjungan industri itu, karena waktu itu pesawat masih mahal, saya bilang naiknya naik apa? Naik mobil. Kata direktur, naiknya naik pesawat. Dalam hati saya bilang yes, bisa langsung naik pesawat. Akhirnya Nah, gitu ya Pak ya. bisa naik pesawat. Nah, untuk di Afar sendiri, saya baru bekerja 4 bulan. Mungkin saya termasuk wadir yang paling cepat karena 4 bulan di sini saya sudah bisa langsung jadi wadir 2 sampai sekarang. Nggak tahu entah sampai kapan. Semoga sampai pensiun, jangan sampai sampai udah ada nggak mampu cucu. lagi. Berarti juga cukup lama sini ya Pak ya? Sudah. Apakah Saya udah termasuk, berapa kalau lama? waktu masuk dulu, saya kategori yang paling muda. Paling muda waktu awal masuk. Awal saya masuk. Tapi sekarang sudah banyak yang muda dari saya. Saya sudah kategori tua sekarang. Senior, bukan Senior. tua ya Pak ya. Kalau tua mungkin itu dari segi usia aja. Iya. Kalau senior itu udah dari pengalamannya juga udah. Kayak pengalaman tadi itu juga sangat berharga ya Pak ya. Iya. Tapi kenapa Bapak cuma bekerja di pabrik tadi itu cuma setahun aja gitu? Iya, seperti itu tadi. Saya orangnya pingin sesuatu yang baru. Nah, kalau bekerja di pabrik, sesuatu yang baru itu hanya terjadi ketika ada komplain dari konsumen. Oh ya. Ketika tidak ada komplain dari konsumen, ya sudah, kerjaan kita monoton itu saja setiap hari. Apalagi kalau standarnya sudah bagus, ngikut standar SNI misalnya, atau SOP-nya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya sudah, kita hanya mengerjakan protap tiap hari saja, tidak ada lagi yang baru. Kecuali ketika kita mengembangkan inovasi dulu hanya dari air minum dalam kemasan yang cup, dirubah menjadi air kemasan dalam bentuk botol. Dalam botol. Nah, cuman itu saja yang berbeda. Dan itu pun inovasinya tidak terlalu banyak sih. Cuma menambahkan ozon, kadar ozon tertentu, ya sudah itu saja. Tidak ada yang baru. Kalau di dunia pendidikan kan setiap hari ilmu terus berkembang. Iya, selalu. Dulu dosen hanya S1 udah oke ngajar. Sekarang S2. Ntar lagi kabar-kabarnya dosen harus S3 lagi. Nggak tahu juga. Entah bagaimana. Yang jelas tingkat keilmuan akan terus berkembang. Setiap Tingkat hari orang ya, Pak yang ya. dihadapi makin tiap hari juga berbeda-beda. Berubah-ubah juga ya Pak ya. Bervariasi. Jadi setiap hari hidup kita nggak monoton. Kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, betul sekali. Itu juga salah satu alasan kenapa saya ingin bergabung juga sih ya Pak ya di Akpar di Farma gitu ya Pak ya. Nah, tadi berdasarkan cerita Bapak ya, Bapak itu kan kerja sambil kuliah ya Pak ya? Iya. Itu kalau tipsnya gimana sih cara bagi waktu perkuliahan dengan waktu kerja itu gimana gitu Pak? Nah, mungkin kalau yang mendengarkan ini ada mahasiswa juga, ya untuk kuliah sambil bekerja, yang pertama tetapkan niat kuliah harus selesai tepat waktu dan pekerjaan tidak boleh diabaikan. Nah, 2 hal itu harus berjalan. Nah, kuncinya disiplin memang harus Disiplin. yang utama. Kunci utamanya disiplin ya Pak adalah ya. disiplin. Tapi kalau misal baru pertama menghasilkan uang, artinya gaji pertama, itu biasanya bikin kita terlena. Iya. Nah, kenapa? Kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kita lupa tujuan utama kita apa. Nah, karena bukan kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja, itu dua definisi yang berbeda. Iya. Kalau kuliah sambil bekerja, berarti kuliahnya yang utama, kerja jadi sambilan. Nah, tapi kalau kerja sambil kuliah, kerjanya yang utama, kuliahnya yang sambilan. Nah, Iya, itu betul. 2 hal yang berbeda. Makanya dari dulu saya pernah ditawarkan masuk kelas kelas karyawan. Kelas karyawan. Cuma saya nggak mau karena kelas karyawan itu kan nyambil. Iya, jadinya nyambil. kita bekerja sambil kuliahnya malam. Nah, saya nggak mau. Saya maunya kuliah sambil bekerja. Jadi bekerja sebagai sambilan saja. Berarti prioritas utama tetap kuliah Tetap ya Pak kuliah. ya, pendidikan ya Pak Karena ya. seperti ini, di kampung saya, mungkin saya cerita sedikit,
Saya tadi diceritakan saya tuh SD Impres. SD Impres itu kalau zaman saya dibilang SD yang dibikinkan khusus untuk daerah itu karena di tempat itu tidak ada sarana pendidikan. Oh gitu ya Pak ya. Ya, karena di tempat saya tidak ada SD awalnya, maka dikebutlah SD itu selama 1 tahun. Makanya namanya SD Impres 377678. 377 itu didirikan bulan 3 tahun 77, selesai tanggal 6 bulan 6 tahun Oh 78. iya. Jadi selama 1 tahun itu SD itu dikebut. Makanya namanya SD Impres. Nah, waktu itu saya kelas 1 itu ada 2 lokal, 48 orang, 2 lokal itu. Yang sampai ke kelas 6 cuma 24 orang. Satu lokal tinggal di tengah jalan dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari yang 24 orang itu yang melanjutkan ke tingkat SMP Sanawiyah atau yang sederajat itu tinggal 12 orang. Dari 12 orang itu yang melanjutkan ke tingkat SLTA cuma tinggal 4 orang. Dari 4 orang itu yang kuliah cuma tinggal 2 orang. Saya ada satu kuliah di Politeknik Payakumbuh. Cuman itu saja. Berarti sampai sekarang masih ada kontak dengan Pak ya? Masih. Ya, kita harus menjalin silaturahmi ya sama angkatan-angkatan kita. Cuma kelemahannya satu saja. Apa tuh Pak? Ketika saya pulang kampung, seluruh teman-teman saya rata-rata udah punya cucu. Saya aja yang baru punya anak. Ya sebentar lagi punya cucu juga dia Ya, Pak. sebentar lagi. Mungkin Tapi orang itu udah punya ya sudah Pak ya? punya Kita dia. sebentar lagi. Ketika saya melahirkan cucu, dia sudah menantu cucunya. Kan saya Oke. lewat. Oke ya Pak ya. Nah, Didi juga mau tahu nih ya Pak, kegiatan lain Bapak selain dari ngajar itu apa aja Pak? Selain ngajar, saya juga mengarang beberapa buku, dan itu pun untuk buku itu saya berawal dari keterpaksaan juga sebenarnya. Tuntutan ya Pak ya? Keterpaksaan yang berbuah hobi. Karena dulu saya dipaksa oleh ada namanya APDFI, Asosiasi Pendidikan Diploma 3 Farmasi Indonesia. Karena waktu itu kita kekurangan buku bahan alam untuk Diploma 3. Nah, sementara di ujian kompetensi kita butuh buku yang menyokong untuk bahan alam. Nah, saya dipaksa kemarin waktu itu ada sekitar 12 orang, cuman yang jadi buku cuma punya saya satu, yaitu dasar-dasar fitokimia awalnya. Nah, saya waktu itu cuma iseng aja bikin buku itu, tapi ternyata ditarik oleh penerbit, dan alhamdulillah sekarang masuk salah satu buku bestseller, dan itu sudah cetakan keempat. Dan saya juga baru tahu royaltinya lumayan untuk buku itu. Nah, sambil menghayal lah istilahnya, bukunya jadi, royalti juga jadi. Nah, walaupun awalnya saya tidak mengharapkan royalti, tapi kalau ada royalti yang menunggu, kenapa tidak? Iya, pastinya Pak ya. Iya, kita tunggu aja. Tapi sekedar informasi juga nih ya Pak ya, buku yang Bapak yang itu yang kan judulnya buat Diploma 3 ya Pak ya, tapi itu masih dipakai buat di Strata 1 loh Pak. Iya. Nah, itu emang katanya iya, kata kemarin ada yang ngambil S1 farmasi convert dari D3 ke S1 farmasi di USU, dan mereka sudah rata-rata buku saya ada di perpustakaan USU. Iya, betul sekali. Dan bagi mereka yang ngambil di Bandung juga ada, dan setelah saya tanya ke penerbit, ternyata buku itu rata-rata dipakai juga untuk S1 farmasi. Iya, walaupun judulnya untuk Diploma 3 ya Pak. Nah, berarti isinya emang benar-benar bisa dipakai kemarin, gitu ya Pak ya. Waktu itu saya malah disuruh ganti judulnya menjadi dasar-dasar fitokimia saja, dihilangkan kata diplomanya Pak ya. Dan itu dalam proses revisi, dan mudah-mudahan dalam bulan besok insya Allah terbit lagi. Berarti emang banyak prestasi juga nih ya Bapak nih ya. Pastinya Sobat Diva, alumni mahasiswa Farwi Farma pastinya sudah mengenal beliau ya. Nah, mungkin Sobat Diva juga ingin bertanya nih, Pak, kejadian lucu selama berada di Akfar ini apa gitu yang pernah Bapak alami gitu Pak? Kalau kejadian lucu, kalau yang bersama dengan mahasiswa banyak sekali. Terutama waktu kunjungan industri lah yang paling sering. Karena apa? Ketika kunjungan industri pertama, saya juga cerita di awal tadi, saya juga baru pertama naik pesawat, membawa mahasiswa yang juga baru pertama kali naik pesawat. Nah, kejadian lucunya ketika memasang sabuk pengaman, saya nggak paham sabuk pengaman itu pasangnya di mana. Nah, dengan berbagai akal, saya usahakan masangnya. Nah, cuman mahasiswanya ketika pesawat baru take off, nah yang di pinggir jendela, itu rata-rata berdiri semua. Saya pikir juga boleh, ternyata pramugari heboh. Kok
pada pada berdiri gitu ya berdiri Pak ya. semua. Nah, saya kan juga bingung. Nah, akhirnya pas mau turun, saya baru sadar, dibilang sama pramugarinya, Pak, hati-hati mahasiswanya kalau di Jakarta. Jakarta luas loh, Pak. Nah, kemudian yang kedua yang paling lucu yang di sini, saya mungkin karena jarang marah, cuman ketika kompre saya nggak tahu juga sanggar saya di mana. Biasanya ketika mahasiswa ujian kompre, kalau sudah saya yang uji, ada yang pingsan, Woi, ada yang apa istilahnya ya, mungkin nangis, belum sarapan kali ya Pak ya kalau nggak pingsan ya tahu Pak. juga. Tapi mereka rata-rata stres kalau saya yang uji. Saya juga nggak tahu dari mana. Nah, cuman ada satu, saya memposisikan diri, saya hanya dosen dan raja hanya di dalam lokal saja. Tapi kalau di luar lokal, mahasiswa nganggap saya apa, terserah. Mau nganggap kakak, ada kok yang manggil kakak, manggil abang, Udah. dan lain-lain. Nah, manggil babe juga ada, tergantung. Nah, sekarang mungkin mengikuti zaman juga. Dulu zaman-zaman awal-awal dulu manggil babe. Sekarang udah ada ganti manggil dedi. Manggil Nah, Dedi. mungkin ikut. Udah lengkap Udah semuanya lengkap. Pak ya. Berarti itu menandakan bahwa Bapak adalah dosen, salah satu dosen favorit berarti dari mahasiswa gitu Pak. Ya, Setuju Pak. nggak sih ya Pak ya? Favorit tidak, itu kan follower yang ngikutin. Favoritnya pas lagi baik aja kali ya Pak ya. Mungkin. Tapi pas kompre Ya siapa tahu jadi pingsan gitu. mahasiswa ada maunya kali ya. Oh, bisa jadi ya Pak Nah, ya. cuman seperti itu tadi, saya biasanya disiplinnya yang utama. Oh Karena ya. apa? Saya selalu menekankan, saya kalau urusan kampus dibawa ke rumah, saya paling nggak setuju. Ya sama. Nah, biasanya saya melebihkan waktu saya di kampus dengan catatan tidak ada yang ke rumah. Saya lebihkan waktu saya untuk di kampus, nanti di luar itu berarti urusan selesai. Ya. Ya. Disetujui juga tuh, Karena Pak. membawa urusan ke kampus, kita punya hak masing-masing. Di rumah keluarga saya juga punya hak, di sini mahasiswa punya hak. Ya, Jadi setuju. saya nggak bisa juga mencampur adukan. Nah, dan ketika hari Minggu pun, hari libur, saya juga harus membagi dua. Karena saya di Minangkabau, anak laki-laki tertua, saya juga harus bagi waktu saya dengan orang tua. Sehingga hari Minggu saya bagi dua waktu itu, setengah hari untuk anak istri, setengah hari untuk orang tua. Nah, jadi karena kapan lagi kita berbuat baik kepada orang tua? Ya tentunya Pak ya, selagi iya. masih ada ya Selagi Pak ya. masih ada. Nah itu buat Sobat Duiva juga sangat menginspirasi ya. Buat Sobat Duiva yang masih memiliki orang tua, jangan dilupakan. Jangan Orang tua dilupakan. itu tentunya masih banyak peran penting dalam kehidupan kita. Walaupun udah cukup tua usianya, pastinya masih memiliki peran penting untuk kita gitu ya Dan Pak ya. Jangan bilang orang tua itu walaupun sudah sepuh, jangan bilang orang tua itu merepotkan kita. Karena ketika kita kecil, mereka menganggap kita bukan merepotkan. Kalau kita bisa melihat waktu kita kecil, mungkin kita akan menangis sekarang melihat orang tua kita membersihkan segala macam. Sekarang untung orang tua kita tidak nuntut macam-macam, mereka hanya butuh perhatian kita saja. Iya betul. Ya kejadian yang sama juga terjadi ke saya gitu ya Pak. Iya. Kan kadang anak sekarang dia bilang orang tuanya sebentar ini sebentar itu. Ya udah, itu emang tugas kita lagi sekarang. Kapan lagi kita berbuat baik buat mereka? Ya tentu. Kalau udah bahas orang tua tuh bawaannya melo Melo. aja gitu ya Pak ya. Oke, next kita akan mengetahui apakah ada kejadian horor dalam kehidupan di kampus. Oke Pak, apakah ada? Ada sih. Ada. Ketika dia hanya di kampus saja, kalau di kampus di sini sering, di kampus yang saya di Unan pun juga sering. Nah, saya bercerita cuma di kampus Akpar Dwi Farma, cuma bukan yang di kampus ini, tapi di Bukan yang kampus sekarang ya, Pak, Transperan ya? dulu, Iya. kampus Antara, tepatnya di Jalan Bypass. Nah, di situ terutama di labor saya, labor fitokimia. Di situ tidak boleh ngantuk sedikit pun. Kalau ngantuk, semua alat diterbangkan oleh mereka yang tidak terlihat. Pernah waktu itu saya ngantuk, mahasiswanya juga nggak ngantuk ketika mendestilasi. Ya sudah, selesai alat itu semuanya diterbang-terbangkan oleh mereka. Itu disaksikan langsung Pak? Iya. Dan Oh mereka my baru God. sadar. Oh iya bisa. Kalau dibayangin Iya, kalau lumayan loh kalau kita ada di situ gitu Iya. loh Pak. Itulah kejadiannya. Kita bilang mereka tidak ada, tapi kita memang dituntut untuk percaya pada sesuatu yang gaib kan. Cuman itulah kejadiannya. Cuman
kita juga sudah dibilang kita adalah lebih baik dari mereka. Ya buat apa kita takut, dia di Iya alamnya, betul. kita di alam kita. Iya Nah, betul. Ya setuju juga. Nah jadi iya kalau bahasa horor ini lumayan juga ya iya, Pak, apalagi kalau kita membayangkan kita yang ada di situ iya. gitu loh. Tapi kenapa ya Pak kalau pas destilasi itu bisa ngantuk juga gitu? Nggak tahu juga. Atau lagi praktek atau lagi ngapain dia tuh ya Pak? Lagi ngayal. Atau memang seperti itu juga. Sama ketika saya diundang jadi mahasiswa juga sama. Biasanya kalau di labor, dulu waktu itu kejadiannya di labor farmakognosi. Itu katanya setiap hari Jumat mereka praktikum, katanya. Nggak tahu juga saya yang praktikum itu siapa. Ikut Nah, praktikum. kebetulan saya lagi ada konsultasi dengan dosen pembimbing di ruangan pembimbing di labor itu ada ruangan kecil. Nah, kata bapak itu bentar lagi kita keluar. Masalahnya orang mau praktikum. Saya Tapi nggak orangnya nggak paham. kelihatan. Pak, hari kan Jumat, praktikum apa Pak? Iya ada praktikum, pada dengar aja bentar lagi. Datanglah bunyi seperti apa? Sepatu hak tinggi yang kayak sepatu dosen bunyinya. Iya, iya. Kemudian terdengar suara rame orang di luar itu narik-narik bangku buat belajar. Nah, setelah saya lihat keluar ternyata nggak ada satupun orang. Nah, saya bilang, Pak itu siapa? Ya itu, mereka kuliah. Jangan ganggu mereka kuliah, itu aja. Nah, biarkan aja mereka Berarti kuliah. satu tempat buat dua dunia gitu Iya, ya, Pak? buat Dua dunia. dimensi yang berbeda. Ya, kita juga harus percaya karena mereka itu ada di mana-mana ya, Pak. Cuma kita, alhamdulillah sih ya, nggak pernah ngeliat. Bapak pernah ngeliat, Pak? Saya belum pernah lihat, Ya, cuma alhamdulillah, merasakan Pak. seperti itu saja. Cuma melihat sendiri nggak pernah. Alhamdulillah juga Iya, berarti ya, Pak. alhamdulillah juga. Karena kalau sekali kata orang-orang siapa sekali kita udah pernah ngeliat, kita bakal sering ngeliat Iya. lagi gitu, Pak. Katanya sih seperti itu, cuma alhamdulillah saya sampai sekarang belum pernah lihat. Mungkin kalau udah pernah lihat, mungkin Bapak nantinya bakal jadi itu juga kali ya, peramal atau yang bisa ngeliat makhluk halus gitu. Berarti bertambah lagi job satu lagi. Bertambah lagi job ya Pak ya, selain dari ngajar gitu ya. Oke, nah Bapak ini kan sebagai dosen ya Pak, pasti banyak sekali berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, ada nggak sih hal yang paling bikin Bapak jengkel gitu ke mahasiswa? Yang paling jengkel itu cuma satu saja. Apa tuh Pak? Biasanya untuk mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir? Nah, disuruh memperbaiki revisi ini proposal kayak hasil kayak dikasih waktu 3 hari, molor jadi 5 hari. Begitu selesai, kita disuruh periksa dalam waktu dekat. Baru dikasih pagi, Pak, udah bisa dikoreksi, Pak. Nah, sementara kita minta 5 hari. Masa kita yang menyerahkan, mengkoreksi cuma butuh waktu beberapa menit. Iya, beberapa menit aja Pak ya. Gimana Atau itu karena lagi? terpaksa juga nggak sih Pak? Ya, Mahasiswa ini kayaknya selagi masih bisa molor-molor, masih bisa ngundur gitu kan, besok bisa dikerjain, besok bisa dikerjain. Jadi sering nunda-nunda gitu Pak. Makanya setelah itu saya makanya biasanya deadline-nya 2 hari lagi, saya bilang hari ini deadline. Karena 2 hari lagi, kalau saya Buat bilang meriksa 2 hari deadline itu, lagi. ya pasti mundur di deadline. Karena mereka mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa. Saya Iya, pun betul. waktu mahasiswa mengerjakan hal yang sama. Oh iya Pak ya. Berarti kalau kita kasih kita kasih waktunya sampai hari ini, berarti kita masih ada waktu beberapa hari lagi buat meriksa lagi ya Pak ya. Persiapan. Kalau kita kasih deadline segitu pun pasti ada juga yang molor ya Pak ya. Mungkin dia tahu kali ya Pak ya. Mungkin udah dapat bocoran juga nih Bapak nih pasti bakal ngasih waktu tambahan gitu kali ya Pak ya. Nah Pak, kita kan sekarang nih udah 2 tahun berjalan pandemi COVID nih ya Pak ya. Berarti pendidikan kita udah banyak yang online. Nah, gimana nih Pak pengalaman Bapak selama kuliah online seperti sekarang gitu Pak? Kalau saya pribadi online maupun offline bagi saya sama saja. Sama aja. Nah, cuman tekniknya saja yang mungkin kita perbaharui. Ya mungkin mahasiswa menganggap online biayanya mahal segala macam, pakai data ini. Kuota. Tapi kalau dia kalkulasikan ke biaya harian yang offline, mereka juga harus beli bensin, harus beli ini. Ya kalau bagi saya ini impas saja sebenarnya. Cuman metodenya saja yang berbeda. Nah, cuman ada beberapa dosen juga mungkin karena hal yang baru, sesuatu yang baru, jadi sedikit ada kerepotan. Tapi bagi saya sama aja kayaknya hasilnya antara kuliah online dengan kuliah offline. Ngantuk kuliah online, kuliah offline lebih ngantuk lagi. Capek juga ya Pak ya? Capek juga sebenarnya. Nah, cuma keuntungannya bisa kalau kuliah offline itu
apa namanya ya, karena berkumpul dalam satu ruangan yang banyak, apalagi di jam ngantuk, itu kita tidak bisa ngindari. Oh Atau iya. yang kedua, kita ketemu dengan materi yang sulit tanpa harus kita ringkas. Materi itu terpaksa harus dicatatkan Iya, iya. misalnya. Kita mencatatkan sudah ngantuk, dia pun nyatat lebih ngantuk dari kita yang menyampaikan. Tapi Betul, kalau betul. kuliah online, mereka masih bisa berdalih, Pak. Iya. Materinya bisa di-share nggak, Pak? Nah, kan gampang sebenarnya. Kalau menurut saya ada untung, ada ruginya. Ada Itu ruginya saja. Pak ya. Nah, Tapi di sisi lain kayak kenal sama mahasiswa kalau online ini juga susah ya Pak ya. iya sih. Pada pakai masker semuanya, Ya, wajahnya mirip gitu semuanya gitu ya Pak ya. ya apalagi sekarang handphonenya udah macam-macam kan. Iya, iya. Kita lihat wajahnya manis, ternyata banyak jerawatnya misalnya kan tertutup. Itulah gunanya pakai masker gitu Iya. ya Pak ya. Maskernya buat nutupin jerawat gitu loh. Nah, karena ini kalau saya keuntungannya kalau offline saya lebih cenderung memperhatikan gerak-gerik. Oh, gerak-gerik. Jadi dari wajah mereka kita bisa lihat ini betul suka bohong kah atau bagaimana. Tapi kalau kalau online kita kan nggak Kita nggak tahu bisa ya Pak ya. karena tertutup semuanya. Iya, iya. Nah, apalagi handphonenya dikasih aplikasi berbagai macam. Mm-mm. Nah, kita juga nggak bisa lihat ini anaknya jujur atau enggak, ini gerak-geriknya bagaimana, ya itulah kelemahannya. Tapi kalau secara nilai gimana Pak? Kalau secara nilai ya mungkin untuk kuliah online nilainya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Saya nggak tahu juga sih ketika kuliah ujian online-nya dia mencontek di luaran, kita kan nggak tahu. Ya mungkin kerjasama juga bisa iya, kali ya Pak ya. Kita serahkan sajalah kepada yang satu untuk menentukan hasilnya. Selagi dia jujur Iya, buat dia selagi juga, jujur selagi buat dia dia bohong juga. buat dia juga Iya, gitu ya Pak ya. Oke, emang banyak sekali seluk-beluk kalau seandainya kita bahas tentang kuliah online Iya. gitu. Nah, karena online ini kita juga harus mengikuti zaman kali ya Pak ya. Hmm. Itu juga ada sih Pak kalau untuk kuota bantuan untuk mahasiswa dan dosen, tapi mahasiswanya bukan untuk belajar. Dia Iya. malah menggunakan untuk main game gitu Pak. Nah, ya mungkin itu untuk ke depan mungkin saya sarankan bagi yang penerima kuota, tidak hanya kuota saja. Waktu zaman sebelum pandemi pun beasiswa yang seharusnya diberikan untuk pendidikan Iya. digunakan untuk bayar SPP dan segala macam, malah digunakan untuk beli handphone baru. Iya, betul-betul. Nah, sekarang sudah ada kuota, nah digunakan lagi untuk main yang lain. Iya, bukan Nah, digunakan untuk yang bukan, seharusnya gitu ya iya. Pak ya. Kalau untuk bantuan tetap semuanya pasti dapat. Oh, Ada tetap dapat sekarang ya Pak ada ya. KIP namanya, ada bantuan kota, apa lagi namanya. Berarti banyak juga ya Banyak. Pak ya untuk prestasi Iya, untuk prestasi. mahasiswa ya Pak ya. Nah, kita juga mau minta nih motivasi yang bisa diberikan buat seluruh Sobat Dwifa yang menonton channel ini. Apa Ya, Pak? saran saya, motivasi saya satu saja. Usahakan punya satu amalan khusus yang bisa diandalkan. Terserah amalannya bentuk apa. Walaupun kecil tapi rutinkan. Nah, mungkin karena saya sudah mencobakan sendiri amalan yang kecil walaupun kecil tapi rutin, insya Allah hasilnya lumayan bagus. Karena apa? Karena saya diberi ilham kalau dari dulu adik-adik saya bilang faktor keberuntungan terlalu tinggi. Malah sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka, mungkin bagi saya mungkin. Iya. Nah, contoh seperti jodoh saja. Adik saya itu 7 bulan nyari jodohnya. Saya alhamdulillah setengah hari. Langsung ya Pak ya. Langsung jadi. Saya juga udah dengar tuh Ya, ceritanya. cuma itu saja. Jadi karena saya punya satu amalan khusus saja, itu saja. Yang Kalau penting saya, rutin ya Pak ya. yang penting rutin. Terserah itu amalannya apa atau kebaikan apa yang mungkin. Ada yang suka sedekah Iya. diam-diam tanpa diketahui orang. Ada yang ibadah duhanya enggak putus walaupun cuma 2 rakaat. Terserah. Yang penting satu tapi yakin. Ya. Dan intinya kita juga harus konsisten untuk Iya, melaksanakannya konsisten. Pak ya. Mungkin kalau untuk jumlahnya itu nggak Nggak. perlu kita hitung, yang penting Iya. kita rutin aja gitu ngasih terus ya Pak ya. Iya, Kalau misalnya untuk sedekah kuantitas gitu ya Pak ya. nomor 2, tapi yang Oke. penting kualitas. Kualitasnya dulu nomor 1 gitu ya Pak ya. Nah oke Sobat Dwifa, gimana? Mungkin ada penonton yang ingin bertanya. Oke, nah Sobat Dwifa dimanapun Anda berada, mungkin kalau seandainya ada Sobat Dwifa yang ingin bertanya-tanya, mungkin ya bisa di kolom komentar mungkin. Iya. Nah Sobat Dwifa jangan lupa Pak, tolong dipromosiin juga gitu Pak, Apanya? channel kita.
Oke, Dwi Fast Studio. jangan lupa like dan subscribe channel Dwi Fast Studio. Nah, buat siapapun ya, nggak harus buat mahasiswa Akpar aja, nggak harus alumni aja. Nah, buat teman-teman saya yang ada di luar sana, jangan lupa juga ya di subscribe, like, dan di komen gitu ya akun ini supaya bisa menjadi akun yang lebih baik. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari kita.